Halo SH2, hari ini kita akan mempelajari satu materi baru masih terkait statistika, yaitu tentang persebaran data. Seperti apa itu dan selengkapnya silakan kalian lihat melalui video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bidang statistika, tetapi dalam kesempatan ini kita akan memperdalam tentang penyebaran data atau dispersi. Jika kemarin kita hanya berkutat pada rata-rata, modus, serta posisi kuartil, kali ini kita akan kembali memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana interaksi penyebaran data itu. Apa itu dispersi? Apa itu persebaran? Hari ini, tentu berita tentang virus corona sudah begitu akrab di telinga kita. Mengapa tiba-tiba corona? Untuk mempermudah pemahaman, kita akan belajar persebaran data dengan menjadikan COVID-19 sebagai analoginya. Virus corona dan virus penyebab penyakit lainnya menyebarkan penyakitnya itu tidak dengan membabi buta, melainkan terdapat pola tertentu, seperti perbedaan cara penularan, gejala, masa inkubasi, temperatur optimal, dan lain sebagainya. Pola tertentu ini akan menyebabkan perbedaan profil penderita. Untuk corona dengan penyebaran via droplet atau cairan tubuh yang terlontar via udara atau aerosol, maka orang-orang yang bekerja di lapangan, mereka yang bertemu dengan banyak orang menjadi lebih rawan terkena. Begitu pula dengan orang usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan, karena penyakit ini menyerang organ pernapasan. Bagaimana dengan seorang atlet yang berada dalam kondisi prima dan tidak sedang bepergian kemana-mana? Mereka berpotensi tetapi dengan probabilitas yang lebih kecil. Inilah kecenderungan. Kecenderungan inilah yang dinamakan dengan dispersi atau persebaran. Orang memang banyak, begitupun dengan data, tetapi setiap data pasti akan membentuk pola tertentu dan kecenderungannya yang berbeda-beda. Data korban meninggal akibat penyakit corona misalnya, jika dilihat dari perspektif kategori usia, kita akan menemui bahwa mereka yang berusia lanjut menjadi korban meninggal paling banyak. Artinya, dapat disimpulkan bahwa corona cenderung lebih berbahaya bagi para lansia. Dari kecenderungan suatu data inilah, kelak akan bisa diambil sebuah kesimpulan yang saintifik. Keputusan bukan berdasarkan prediksi, melainkan keputusan yang berdasar data. Lalu bagaimana kita menganalisis persebaran data itu? Ada beberapa cara yang bisa kita pelajari. Cara pertama adalah mean deviation atau rataan simpangan. Rataan simpangan diartikan sebagai seberapa jauh rata-rata persebaran data dari nilai rata-ratanya. Saya ulang, seberapa jauh rata-rata persebaran data dari nilai tengahnya atau nilai rata-ratanya. Artinya, jika suatu data atau kelompok data memiliki mean deviation yang besar, maka persebaran data itu luas. Tetapi jika mean deviation-nya kecil, dapat kita bilang kalau rumpun data itu berkutat secara spesifik di sekitar nilai rata-ratanya. Untuk rumus dari rataan simpangan sendiri, disingkat MD, adalah 1/N dikali sigma dari mutlak XI minus rata-rata X. 1/N dikali sigma dari mutlak selisih XI dengan rata-rata X. N sendiri merupakan jumlah data, XI adalah datum ke I. Sebagai catatan, datum ini adalah penyebutan untuk data tunggal. Jadi kalau jamak data, kalau tunggal datum. Sedangkan untuk data berkelompok, XI-nya ini merupakan titik tengah dari kelas data. Dan rata-rata X penghitungannya menyesuaikan. Untuk data tunggal menggunakan perhitungan rata-rata data tunggal, sedangkan untuk data berkelompok menggunakan penghitungan rata-rata data berkelompok. Kita langsung saja masuk pada contoh. Misalkan saya buat tabel data seperti ini. Dengan menggunakan data tunggal tetapi frekuensinya saya buat agak besar. Maka apa yang harus kita lakukan pertama? Langkah pertama kita harus mencari nilai rata-ratanya. Dari penghitungan menggunakan rumus yang pernah kita pelajari, kita akan peroleh bahwa rata-ratanya 67,45. Langkah berikutnya kita kembali mengacu pada rumus di awal. Berarti saat ini yang kita perlukan adalah mutlak dari selisih data tertentu, datum I dengan rata-ratanya. Kita buat kolom baru di sebelah kanan tabel yang telah ada, kemudian kita isikan. Selanjutnya, setelah ada, yang harus kita cari adalah hasil perkalian antara mutlak selisih tersebut dengan masing-masing frekuensinya. Sehingga kita buat lagi tabel baru di kanannya. Untuk totalnya kita tulis di paling bawah dan hasilnya adalah 226,5. Semua nilai sudah kita peroleh, maka mean deviation dapat kita cari. Kita masukkan semua elemen yang ada dan bisa kita jumpai bahwa mean deviation-nya adalah 2,265. Demikian untuk mencari mean deviation. Yang kedua adalah standard deviation atau simpangan baku. Jika mean deviation merupakan jarak data ditinjau dari rata-ratanya, maka standard deviation pun demikian. Tetapi lebih berfokus pada distribusinya, bukan selisihnya atau jaraknya.
Rumus antara simpangan baku dengan rataan simpangan pun tidak berbeda jauh. Perbedaan mendasar hanyalah bahwa simpangan baku berada di dalam operasi akar, sedangkan selisih antara datum tertentu dengan rata-ratanya dioperasikan dengan kuadrat, bukan di mutlak seperti sebelumnya. Karena hanya fokus pada distribusi, maka tidak ada faktor frekuensi yang berpengaruh pada simpangan baku. Dikali FI-nya ditiadakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut pada contoh. Dalam hal ini kita gunakan tabel yang sama. Telah diperoleh bahwa rata-ratanya sama dengan 67,45, maka saat ini yang harus kita cari adalah nilai kuadrat dari selisih antara datum I dengan nilai rata-ratanya. Kita tampilkan pada kolom tambahan di sebelah kanan kolom frekuensi, dan nilai total saya tampilkan di tabel bagian kanan bawah. Diperoleh bahwa nilai sigmanya adalah 91,0125. Maka selanjutnya kita masukkan nilai-nilai ini pada persamaan standard deviation. Standard deviation ini divariabelkan dengan S, akan diperoleh bahwa nilai simpangan baku adalah 0,954. Sedikit tips dan pesan, sama seperti rataan simpangan, jika datanya dalam bentuk kelompok, maka XI-nya nanti diganti dengan titik tengah kelas data yang dimaksud. Demikian untuk materi standard deviation. Yang ketiga dan terakhir yaitu variance. Variance merupakan kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku. Dalam bahasa Indonesia, variance juga bisa disebut variansi atau ragam. Rumusnya sama persis dengan standar deviasi, hanya saja dikuadratkan. Atau dengan kata lain, tanda akarnya nanti harus dihilangkan. Variabelnya adalah S kuadrat. Dalam beberapa referensi, S ini juga dituliskan sebagai sigma kecil kuadrat. Jika meninjau pada contoh yang sama, untuk menghitung nilai ragamnya, berarti kita perlu nilai kuadrat dari selisih datum ke I dengan rata-ratanya, kemudian jumlahkan atau totalkan nilai data tersebut. Hasilnya akan diperoleh sesuai tabel, dan ketika kita operasikan, variansinya akan diperoleh sebesar 0,91. Yang paling terakhir sekali, apa sih maksud nilai mean deviation, standard deviation, dan variansi tadi dalam statistika? Mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat dalam bentuk grafik. Untuk nilai deviasi yang besar, maka datanya pun akan menyebar ke setiap kelas lebih rata. Sedangkan ketika rataan simpangan baku atau ragamnya lebih kecil, maka dapat kita simak bahwa distribusi data ini akan mengerucut pada satu nilai tertentu, lebih memuncak. Inilah yang kita pelajari hari ini. Jadi kita bisa melihat kecenderungan suatu data dari 3 cara, yaitu mean deviation atau rataan simpangan, standard deviation atau simpangan baku, dan variansi atau ragam. Semoga cukup jelas dan bermanfaat penjelasan saya hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan lewat platform Google Classroom yang sudah disediakan oleh sekolah. Terima kasih. Oke, demikian video singkat saya hari ini. Semoga membantu kalian. Terima kasih, Tuhan berkati.